Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 25 Agustus 2025. Waktu begitu cepat, Bapak sudah waktu sudah malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berdoa. Minta pimpinan Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya dari tanggal 1 Agustus. Waktu berjalan terus dan begitu cepat tanpa terasa. Sudah kita memasuki tanggal 25. Minggu depan bukan bulan Agustus. Minggu depan sudah kita memasuki 1 September 2025. Waktu begitu cepat. Berarti tinggal berapa bulan lagi atas izin rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara di tahun 2025. Tinggal 4 bulan lagi Bapak Ibu ya. Oleh itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau makin cinta Tuhan, makin dewasa di dalam Dia, makin lebih dalam dengan Yesus, makin menyenangkan hati Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian. Aku bernyanyi, aku bahagia, aku memuji nama Yesus selama-lamanya. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita berurutan saat ini kita baca Injil Matius pasal yang kelima. Kemarin pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 sudah selesai. Berurutan sekarang pasal 5. Ini karena anugerah Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Cintanya Yesus nyata dalam setiap langkah hidup kita. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mendengar firman Tuhan dari ayat 1 sampai 12. Khotbah Yesus di atas bukit. Berbahagialah. Aku bernyanyi, haleluya. Bahagia, haleluya. Memuji Yesus selamanya, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, haleluya. Memuji Yesus juru selamatku, haleluya. Aku berbahagia memuji Tuhan Yesus, haleluya. Yesus milikku selamanya, haleluya. Ku mendapatkan keselamatan, haleluya. Lahir baru oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Oh, aku bernyanyi, amin, haleluya. Bahagia, kita sangat bahagia di dalam Dia. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi, amin, haleluya. Sangat bahagia, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku menyerahkan seluruh hidupku, amin, haleluya. Kini ku menjadi anak Tuhan Yesus, amin, haleluya. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan selamanya, oh haleluya. Aku bernyanyi, amin, bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya,
haleluya. Aku bernyanyi bahagia, haleluya, memuji Tuhanku Yesus selamanya. Oh haleluya, karena Tuhan Yesus juru selamatku, haleluya, ku mau setia selamanya, haleluya, dalam Tuhan Yesus keselamatan, hidup kekal di surga selamanya, hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Aku bernyanyi bahagia, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Tapi Yesus berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita mau setia dengan firman Allah. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, amin, haleluya, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Oh, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Aku bernyanyi sangat bahagia, haleluya. Sucikan malam ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosaku Yesus, semua hilafku, dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap baca firman Tuhan sebelum kami berbaring tidur. Kami mau baca, cintakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba mengaku sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lukas 11 ayat 8 dikatakan, kata Yesus berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Berarti Bapak Ibu diberkati sama Tuhan bersama saya, yang dengan setia baca firman Tuhan dan yang memeliharakan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada janji hidup yang kekal. Mari, karena firman Allah adalah Yesus sendiri, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Sebabnya di dalam Dia kebenaran Tuhan dinyatakan, sehingga kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin, puji nama Tuhan.
Mari kita mau baca firman Tuhan selanjutnya. Matius pasal yang kelima. Puji Tuhan. Kita bangga dan kita bersyukur. Saya sudah katakan kita sedang menanti kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Saya sudah siap. Tidak perlu Tuhan panggil sewaktu-waktu. Saya sudah menghadap Tuhan Yesus. Siap menghadap Bapakku Juru Selamatku yang sangat-sangat kucintai. Yang sangat kita cintai. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus. Itu menurut Alkitab. Dan kita percaya Alkitab. Saudara bisa baca buku. Ada judul buku Ketaksalan Alkitab. Artinya firman Allah, kebenaran Alkitab. Itu sudah teruji kebenarannya. Karena memang ini firman Tuhan. Sumber kebenaran. Yang di dalamnya kita berbahagia. Selamat. Amin. Saya mau baca Matius pasal 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ini di Bukit Sabda Bahagia, saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Bukit Sabda Bahagia, itu di daerah Nazaret, Galilea ya. Itu pergi ke sini, kita bahagia sekali di sini. Yang ada Sungai Yordan, ada Kana, itu daerah-daerah sana di Nazaret ya. Ini daerah Galilea, saudara ya. Di bukit itu ada Danau Tiberias. Oh, senang sekali, saudara. Bahagia sekali. Saya sudah 60 kali lebih pergi ke Israel. Saya kangen kalau saya baca Alkitab ini, saya kangen ke Israel karena saya cinta Tuhan Yesus. Yang pertama, apa kata Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka? Yang pertama, ada 8 kata berbahagia. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Miskin di sini dalam arti rendah hati. Tidak hanya miskin diartikan secara jasmani, bukan, saudara. Tapi miskin di sini merasa, Tuhan, aku nggak ada apa-apanya. Rendah hati di hadapan Tuhan. Ini penting. Ya, miskin kalau sombong juga ada. Miskin secara jasmani ada juga orang miskin secara jasmani tapi sombong, tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi mari di sini artinya miskin di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak ada arti apa-apa. Mari belajar kita rendah hati. Karena di dalam Alkitab Yesus berkata, Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mari, saya sudah katakan kan, memiliki 5 karakter ilahi. Yang pertama kasih secara vertikal dan horizontal. Kedua, harus punya sifat taat. Dan ketiga, harus punya sifat rendah hati. Orang kalau dari rendah hati tidak mau taat, saudara. Ya, mari belajar kita mau punya sifat rendah hati. Karena Yesus rendah hati. Karena Yesus rendah hati, maka dia mau taat sampai di atas kayu salib. Semua ada ayatnya. Allah itu kasih 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Yesus taat. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dia rela di atas kayu salib. Dia taat. Yang ketiga, Yesus rendah hati. Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang keempat, memiliki sifat setia, saudara. Karena Yesus setia. 2 Timotius pasal 2:13. Dia tidak pernah menyangkal diri karena Yesus setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Dan di dalam kebenaran Tuhan, saudara makin hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu satu mata rantai kebenaran dan kekudusan. Yang jelas ini saya katakan, mari kita mau sikap rendah hati. Milikilah sifat rendah hati bagi para hamba Tuhan, para pendeta, setiap anak Tuhan. Milikilah sifat rendah hati seperti Tuhan Yesus. Yang berikut yang kedua, saudara, ada yang keempat ya. Sifat yang pertama rendah hati. Sifat yang kedua, saudara, ya. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan hibur. Berduka cita artinya mengucap syukur kepada Tuhan apabila Bapak Ibu menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan hidup. Jangan pernah ngomel di sini. Banyak orang ngomel ya. Ada pencobaan, wah nyala-nyalakan Tuhan, nyalakan kiri kan. Jangan. Tapi Tuhan mau tahu apapun masalah pergumulan Bapak yang hadapin, berbagai maksudnya itu tahan uji, mengucap syukur, berduka cita memang sakit, tapi di tengah-tengah kita punya kesulitan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap terima kasih kepada Tuhan. Engkau berikan kekuatan di saat aku menghadapi duka cita, di situ Tuhan akan berikan kekuatan. Berbahagia di sini supaya kita tetap sabar, setia, rendah hati. Maka di sini kunci pertama, rendah hati. Kalau sudah punya rendah hati, maka sudah akan bersyukur kepada Tuhan. Tahan menghadapi cobaan, menghadapi duka cita yang begitu dalam. Kenapa? Di samping ada rasa duka cita, sabar,
tekun, setia. Nanti Tuhan akan berikan penghiburan, berikan kekuatan. Itu sifat kedua. Sifat yang ketiga, ayat yang kelima, berbagailah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut juga sama berkaitan mas sabar, ya. Jangan sampai mudah marah, ya, mudah tersinggung. Jangan saya belajar lemah lembut, ya. Jadi tidak dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit tidak mau pelayanan, ya sudah, ya ngambek itu. Jangan sudah, ya. Mari belajar lemah lembut hati. Ini masalah hati sudah, ya. Miliki hati yang sungguh-sungguh yang baik, berkualitas menyenangkan hati Tuhan. Ayat ke-6, sifat yang keempat, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Merasa laparkan firman Tuhan. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi, malam, pagi, malam. Karena saya merasa perlu firman Tuhan. Jangan sombong. Jadi kuncinya rendah hati. Kalau kunci rendah hati, belajar bersabar, mengucap syukur kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, dan memiliki hati yang lemah lembut, dan memiliki hati yang selalu laparkan firman Tuhan, ingin dibentuk oleh Tuhan, lapar hauskan firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, sehingga karakter kita dibentuk sama Tuhan. Sifat yang kelima, ayat yang ketujuh, berbagailah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang rendah hati, dia akan sama-sama murah hati, saudara. Murah hati, suka memberi. Jangan menjadi anak Tuhan yang pelit, saudara. Saya senang kalau ada anak Tuhan yang murah hati, suka memberi. Bagus itu, diberkati. Kenapa, saudara? Murah hati sifat dari Yesus. Yesus kan murah hati. Mari kita mau jadi seperti Yesus. Yesus murah hati. Belajar kita murah hati. Kalau kita diberkati, berkat salurkan itu kepada para hamba Tuhan yang kekurangan, buat pelayanan, buat mereka-mereka dalam keadaan. Tidak ada salahnya, saudara. Miliki yang murah hati, suka memberi. Jangan menjadi anak Tuhan yang pelit. Jangan, ya. Saudara diberkati untuk memberkati. Jadi belajar murah hati, ya. Terus karena mereka akan mendapat kemurahan, ya. Yang sifat yang berikutnya, ayat ke-8, berbagailah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat, oh suci hati, mari saudara. Baca Ibrani 12:14, tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tidak bisa ketemu Tuhan. Oleh itu mari kita suci hati, bersih dari semua aspek suci hati, saudara. Terhadap perempuan tidak boleh main gila, tidak boleh main selingkuh, pornografi, juga tidak boleh punya hati jahat, hati benci, iri hati, termasuk sumbernya hati. Pokoknya hati kita harus bersih, putih bersih. Ya, tidak boleh dendam dengki, pokoknya pakaian kotor hati kita. Jangan kita buang, ya. Mari supaya memiliki hati yang suci, sehingga itu berkenan sama Tuhan. Karena dengan hati yang suci ketemu sama Tuhan. Terus berikutnya yang keenam, berbagailah orang yang menciptakan damai, saudara. Ya, damai itu yang ketujuh, ya. Damai suci tadi, yang keenam, tujuh, damai, memberikan damai, peacemaker. Jangan memprovokasi, saudara. Jangan kita jadi provokator, ditambah-tambah dipanas-panas sehingga menjadi ribut. Nggak boleh, saudara. Ya, mari ciptakan damai, sejahtera, sukacita dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Ciptakan damai sejahtera. Jangan menciptakan troublemaker. Jangan ciptakan damai sejahtera. Karena Yesus senantiasa memberikan damai. Tuhan tidak menginginkan kekacauan. Saudara baca, ya, dalam 1 Korintus 15:33, Tuhan tidak mengadakan kekacauan, tapi Tuhan maunya kedamaian. Saya mau baca dalam 1 Korintus, ya. Oh, puji Tuhan supaya saudara, ya, 1 Korintus 14:33, 1 Korintus 14:33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Jadi Tuhan ingin supaya kita menciptakan damai, jadi peacemaker. Dan yang ke-8, saudara, 8 mulai ayat 10 sampai 12 itu sama artinya 8, ya. Ke-8 yaitu berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kenapa itu angka 8? 8 bicara keselamatan. Karena nanti inti di sini, saudara. Maksudnya inti menjelang kedatangan Tuhan, banyak anak Tuhan mungkin menghadapikan penganiayaan, menghadapi cobaan berat, dianiaya, ya, karena Yesus itu nanti yang punya kerajaan surga setia, saudara. Ya, tahan uji. Ayat 11 sampai 12 merupakan kesatuan. Berbagai kamu jika kamu dicela, dianiaya kepadamu, difitnah segala yang jahat, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dia aniaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oh, banyak dia, rasul-rasul Yesus itu, saudara. Nah, mati semua rasa takut, saudara. Mati syahid. Yakobus mati dan pedang, Petrus disalib dibalik, ya. Yohanes Pembaptis dipenggal, semuanya, saudara. Ya, karena apa? Karena nama Yesus.
Firman Allah sudah katakan ini, mari kita mau siap miliki 8 ini. Dan kita mau bersumber pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kedatangan saudara semua Tuhan semakin dekat. Biar Bapak Ibu mempersiapkan diri. Ayo bersama saya dengan firman Allah terus. Dari berbagai firman Allah kita dengar. Membangun hidup kita seperti rumah. Rumah itu dibangun butuh proses. Ya, butuh perjuangan. Ada harga yang dibayar. Tapi nanti kalau rumah itu jadi, kita begitu tinggal di rumah itu penuh dan damai. Yaitu apa? Kita punya rumah di surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kami bernyanyi haleluya. Bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Amin, haleluya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin, amin. Selamat malam para Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa sebelum kita berbaring tidur. Nomor 1 kan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kita mulia. Kita sangat disayang sama Tuhan. Kalau kita disayang sama Tuhan, mari kita mau sayang cinta Yesus. Dan kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.